Assalamualaikum anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Hanin dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Mari kita awali perjumpaan kali ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Jika pernah, artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu artinya pula kalian tidak asing lagi dengan teks persuasif. Anak-anak, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai teks persuasi. Sebelum belajar lebih jauh, mari kita simak dulu hadis berikut ini. Nah, berdasarkan hadis berikut ini, maka ketika kita mengajak atau membujuk atau mempengaruhi orang lain, maka ajaklah dalam hal kebaikan atau kebenaran, amal ma'ruf, nahi mungkar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah memahami pengertian, ciri-ciri, dan isi teks persuasi, menelaah ajakan dalam teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu seperti apa yang disampaikan oleh penulis. Ciri-cirinya adalah: pertama, berusaha meyakinkan pembaca. Kedua, berusaha membuat pembaca melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis. Ketiga, berisi ajakan, bujukan, atau himbauan. Dan terakhir, terdapat data dan fakta yang memperkuat ajakan. Sama seperti teks lainnya, teks persuasi terdapat unsur atau isi di dalamnya. Yang pertama, ada argumentasi, yaitu alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Kedua, terdapat fakta, yaitu sesuatu yang benar-benar nyata atau terjadi. Dan ketiga, terdapat ajakan, yaitu anjuran atau permintaan dan sebagainya supaya orang lain berbuat sesuatu. Nah, simak dulu contoh teks persuasi berikut ini. Baik anak-anak, berdasarkan teks persuasi yang telah kalian simak tadi, mari kita telaah informasi yang ada di dalamnya. Nah, dari teks tersebut terdapat argumentasi pada paragraf berikut ini. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Di dalam teks tersebut juga terdapat fakta yang ada atau tergambar dalam kalimat berikut ini. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Selain argumentasi dan fakta, teks tersebut juga terdapat ajakan. Nah, tercermin dalam kalimat berikut ini. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Baik anak-anak, dari teks yang kalian simak tersebut, tergambarlah isi-isinya, yaitu ada argumentasi, fakta, dan ajakan.
Di dalam teks persuasi tentunya terdapat ajakan. Ajakan di dalam teks persuasi bisa tergambar secara tersurat, yaitu kata-kata seperti harus, hendaknya, sebagainya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya ditulis secara langsung. Ajakan dalam teks persuasi juga bisa tergambar secara tersirat atau tidak nampak. Walaupun tidak dinyatakan secara langsung, pembaca tetap akan memahami bahwa teks itu berisi suatu ajakan atau bujukan agar pembacanya itu berbuat sesuatu sesuai dengan harapan penulisnya. Jadi, meskipun tidak tertulis langsung kata harus, hendaknya, dan lain-lain, tetapi pembaca tahu, oh itu adalah teks persuasi. Baik, ini adalah contoh ajakan yang tersurat dalam teks persuasi. Nah, bisa dilihat ada kata makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Berarti ini ajakan yang tersurat. Selanjutnya kita lihat ada contoh ajakan yang tersirat. Nah, di sini tidak ada kata harus, janganlah, dan sebagainya. Tetapi bisa dilihat atau kita baca, terus terang saya merindukan Tenlit yang berani jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, menguber kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan R.A. Kartini. Untunglah, Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan Tenlit. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Berdasarkan paragraf ini, penulis ingin pembaca, khususnya orang-orang yang bekerja di dunia perfilman, untuk membuat sebuah tontonan yang berisi tentang nilai-nilai moral pada semangat keindonesiaan yang telah dicontohkan atau ditunjukkan oleh R.A. Kartini. Baik anak-anak, tentunya kalian sudah memahami pengertian, ciri-ciri, dan ajakan di dalam teks persuasi. Materi ini dapat kalian simak pula di BSE Kemdikbud kelas 8. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.